Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Haryati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan, ilmu, filsafat, etika, dan plagiasi dalam penelitian. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan adalah kumpulan informasi, fakta, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok. Ini bisa melibatkan pemahaman tentang dunia di sekitar kita, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai sumber. Pengetahuan bisa bersifat teoritis seperti ilmu pengetahuan dan matematika, atau praktis seperti keterampilan teknis dan pengalaman hidup. Selanjutnya, pengetahuan sangat diperlukan dalam penelitian karena untuk melakukan sebuah penelitian tentunya peneliti harus memiliki pengetahuan dasar tentang apa yang akan diteliti secara sistematis dan langkah apa saja yang harus diambil. Yang selanjutnya adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui studi, pengalaman, atau pengamatan. Ilmu mencakup berbagai bidang seperti sains, humaniora, dan sosial, dan bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena di sekitar kita. Selain itu, ilmu juga mencakup metode dan teknik untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Ilmu ini didapatkan berdasarkan hasil pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu adalah filsafat. Filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai, rasionalitas, dan bahasa. Filsafat mencoba memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Filsafat penting dalam melakukan penelitian. Filsafat menjadi pondasi bagi peneliti dalam merumuskan penelitiannya. Selain itu, filsafat penting dalam penelitian karena ia membantu mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat pengetahuan, metode, dan tujuan penelitian. Dengan memahami landasan filosofis, peneliti bisa lebih baik dalam merumuskan hipotesis, memilih metode yang tepat, dan menilai hasil dengan perspektif yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang benar dan salah serta prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika berusaha menjelaskan bagaimana seseorang harus bertindak dalam berbagai situasi untuk mencapai tindakan yang baik dan adil. Dalam penelitian, etika adalah seperangkat prinsip moral yang harus diikuti oleh peneliti untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, rahasia, dan tidak merugikan partisipan atau lingkungan. Adapun etika yang harus ditaati oleh peneliti adalah yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua transparansi, yang ketiga tidak melakukan plagiarisme, yang keempat kerahasiaan data dan privasi, yang kelima persetujuan informan, yang keenam desain penelitian yang baik. Plagiasi dalam penelitian merujuk pada tindakan menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Ini bisa melibatkan menyalin teks, ide, data, atau hasil penelitian orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Plagiasi adalah pelanggaran etika yang serius dalam dunia akademik dan penelitian karena merusak integritas dan keaslian ilmu pengetahuan. Untuk menghindari plagiasi, peneliti harus selalu memberikan atribusi yang tepat, mengutip sumber dengan benar, dan menyajikan ide serta data dengan cara yang transparan dan jujur. Ada beberapa bentuk plagiasi dalam penelitian, diantaranya yang pertama itu plagiasi kata demi kata. Nah, plagiasi ini terjadi ketika peneliti menyalin teks dari sumber lain tanpa memberikan tanda kutip atau distribusi yang tepat. Yang kedua yaitu plagiasi ide. Plagiasi ide ini merupakan menyalin ide atau konsep orang lain tanpa memberikan pengakuan meskipun kata-katanya telah diubah, tetap dianggap plagiasi. Yang ketiga yaitu plagiasi diri sendiri, menggunakan kembali bagian dari penelitian atau publikasi sebelumnya yang telah diterbitkan tanpa mengungkapkan atau izin yang tepat. Meskipun ini adalah karya sendiri ya, tetap harus ada pengungkapan jika karya tersebut dipublikasikan ulang. Yang keempat yaitu plagiasi parafrase.
Plagiasi ini merupakan memparafrasekan karya orang lain, yaitu mengubah kata-kata namun mempertahankan ide atau struktur yang sama tanpa memberikan kredit kepada sumber asli. Yang kelima, yaitu plagiasi tidak disengaja. Plagiasi ini terjadi ketika seseorang peneliti secara tidak sengaja gagal memberikan atribusi yang tepat karena ketidaktahuan atau kelalaian, meskipun tetap dianggap pelanggaran. Adapun dampak dari plagiasi ini adalah seperti kerugian akademis dan reputasi. Plagiasi dapat merusak reputasi akademis peneliti, institusi, dan jurnal yang menerbitkan penelitian tersebut. Yang kedua, tindakan hukum. Dalam beberapa kasus, plagiasi dapat melibatkan pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan tindakan hukum. Yang ketiga, penarikan publikasi. Jika ditemukan setelah publikasi, karya yang terlibat plagiasi bisa ditarik, yang bisa berdampak negatif pada karir peneliti. Yang keempat, kehilangan kepercayaan. Plagiasi dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu, pengetahuan, dan peneliti. Untuk terhindar dari dampak plagiasi, maka peneliti harus mencegah terjadinya plagiasi dengan cara pengutipan yang benar, penggunaan alat deteksi plagiasi, pengembangan orisinalitas, dan memahami etika penelitian. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.